Kebakaran terjadi saat karyawan masih sibuk bekerja di ruang produksi pabrik di kawasan industri Surya Cipta, Ciampel, Kabupaten Karawang. Api berasal dari salah satu ruangan yang mengeluarkan asap hitam tebal. Bahkan sempat terdengar suara ledakan hingga karyawan dievakuasi. 7 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Akibat kebakaran ini, sejumlah bagian bangunan pabrik ludes terbakar dan mengalami kerusakan parah. Api baru padam setelah beberapa jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jasad lansia ditemukan terkubur selama 3 hari di kamar rumahnya di kawasan Sadang Serang, Bandung, Jawa Barat. Sementara dari Kabupaten Bandung, sepasang kekasih nekat curi motor sebanyak 7 kali untuk modal nikah. Warga digegerkan dengan bau tak sedap yang ternyata dari jasad lansia yang terkubur selama 3 hari di rumahnya di Sadang Serang, Bandung. Warga menduga wanita lansia dikubur anaknya. Sebab selama ini korban hanya tinggal berdua bersama anaknya yang memiliki sakit kejiwaan. Guna memastikan penyebab kematian korban, jasad dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara terduga pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa. Lihat sama saya, dikirain saya belum dimakami, ataunya udah dikubur di kamar ya. Itu ketahuan pas apa, Pak? Pas saya masuk ke rumah. Oh, masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya. Garis polisi sudah dipasang di lokasi dan kini warga masih menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian atas penyebab kematian korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan. Pasangan kekasih FP dan NL dibekuk lantaran melakukan aksi curanmor di Pamengpek, Kabupaten Bandung. Bukan hanya sekali, pasangan ini sudah melakukan aksinya di 7 lokasi berbeda. Total 5 unit motor digasak keduanya dan uang hasil curian disimpan demi kumpulkan uang untuk modal menikah. Usai beraksi, pelaku akan menghilangkan identitas kendaraannya dengan cara digerinda lalu memisahkan beragam spare part-nya. Selain motor, polisi menyita barang bukti kunci-kunci kendaraan, ponsel, dan korek api berbentuk pistol. Pengakuan pelaku, mereka beraksi dengan mengincar motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Setelah dicek, kita bersama-sama masyarakat melakukan pengamanan terhadap pasangan sejoli antara FJ dan NV. Dari sana kita melakukan pengembangan dan didapat ada 7 TKP dari pengembangan tersebut dan kita sudah menyita kurang lebih 5 kendaraan bermotor roda 2. Akibat perbuatannya, 2 sejoli ini diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Ujian biologi yang diberikan seorang guru viral di Bandung Barat, Jawa Barat karena murid diminta menggambar alat vitalnya sendiri. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pelatih futsal membanting bocah pemain futsal saat melakukan selebrasi seusai mencetak gol. Seorang guru biologi di SMA 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat viral usai memberikan ujian. Aksi sang guru mendapat berbagai komentar warganet karena murid yang tengah mengerjakan soal diminta menggambar alat kelamin atau reproduksi manusia. Namun sang guru yang diketahui bernama Weti Yuningsi ini akan dikonfirmasi, ternyata ia dalam pembinaan. Menurut salah satu guru, video viral ini tidak ada maksud dan tujuan apapun. Dan guru yang bersangkutan merupakan pembuat konten dengan tema sekolah. Aktivitas sekolah tidak terganggu, beliau masih melaksanakan rutinitas seperti biasanya. Pembinaan dari pimpinan sedang berjalan, malah sudah berjalan. Dan tadi pemanggilan sudah dilakukan ke yang bersangkutan tadi. Usai heboh, guru bersangkutan juga sudah meminta maaf dan mengaku tujuan utama pembuatan video
agar siswa kelas 11 bisa memahami alat reproduksi masing-masing. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Selebrasi kemenangan tim futsal MIL Hidayah Tambak Asri Kota Surabaya ini justru berakhir dengan penganiayaan saat sang pencetak 2 gol dianiaya pelatih tim lawan SD 1 Simolawang Surabaya. Pelaku yang berkaos hitam menghampiri dan membanting korban hingga terpelanting ke lapangan. Korban sempat berusaha menjaga keseimbangan, namun karena hentakan cukup kuat membuatnya jatuh terduduk di lapangan. Usai kejadian, korban yang menjalani ronsen diketahui mengalami keretakan tulang ekor dan memerlukan masa pemulihan 5 hingga 6 bulan. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian tersebut ke unit PPA Polrestabes Surabaya. Hingga saat ini 7 orang telah dilakukan pemeriksaan termasuk korban dan pelaku. Mendatangi sekolah dan sudah melakukan olah TKP. Sampai saat sekarang ini kita sudah memeriksa sampai 7 orang saksi yang terlibat pada saat itu. Polisi terus melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk mengetahui motif pelaku. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Akibat depresi, seorang WNA asal Rusia nekat berlari tanpa busana dan alas kaki di halaman Tugu Monumen Nasional Gambir, Jakarta Pusat. Sementara di Jombang, Jawa Timur, berpura-pura membeli aksesoris, seorang bule mencuri ponsel mewah di konter ponsel. Pria WNA asal Rusia ini diamankan petugas lantaran melakukan aksi porno aksi di halaman Monas Gambir, Jakarta Pusat. Ia nekat berlari tanpa busana dan alas kaki dari pintu gerbang Monas Timur hingga ke cawan Monas. Aksi tak senonoh ini diketahui petugas yang terkejut melihat pelaku tiba-tiba berjalan tanpa busana memasuki gerbang. Saat dicegah, pelaku malah berlari ke arah Tugu Monas dan baru berhasil diamankan saat menaiki tangga cawan Monas. Usai diinterogasi, pelaku mengaku bernama Victor, berusia 36 tahun, asal Rusia. Dirinya tiba di Jakarta menggunakan kereta api usai mengunjungi Taman Wisata Gunung Bromo, Jawa Timur. Victor mengaku mengalami depresi akibat beban pikiran. Usai diberi makan, dimandikan dan beristirahat, WNA Rusia ini dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut sebelum diserahkan ke pihak imigrasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, seorang pria asing melakukan aksi pencurian di sebuah konter ponsel di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jombang, Jawa Timur. Pelaku datang ke toko dengan berpura-pura akan membeli aksesoris ponsel sambil melihat sejumlah stok ponsel mewah dalam etalase. Setelah beberapa ponsel dikeluarkan, pelaku meminta korban untuk menunjukkan model lainnya. Saat itulah pelaku mengambil ponsel seharga 15 juta rupiah dan menyelipkan di balik dompetnya. Selanjutnya, saat pelaku hendak membayar aksesoris yang dibelinya, ditolak korban karena pembayaran dengan uang asing. Pelaku kemudian meminta izin keluar untuk menukarkan uang pada temannya. Saat itulah pelaku langsung kabur menggunakan motor bersama temannya yang menunggu di depan toko. Korban baru menyadari menjadi korban pencurian saat akan memasukkan beberapa ponsel yang dilihat pelaku ke dalam etalase. Karena nggak fokus lah kayaknya, HP-nya udah dibawa, terus pas mau bersihin HP yang di atas ini mau dimasukin ke etalase, HP-nya. Kasus pencurian tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara korban berharap pelaku pencurian dapat segera ditangkap. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.